Assalamualaikum Bu Faiz. Waalaikumsalam Bu Iya. Dian. Gimana kabarnya Bu Faiz, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah baik Bu Faiz. Sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Faiz nih. Nah, pertama saya akan mendiskusikan penilaian kita hari ini Bu. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Bu, dan Ya. saya nilai sesuai dengan penilaiannya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, gitu ya Bu ya. Oke. Iya, Bu. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti Bu Faiz disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Faiz ya adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Pertama yang ingin saya kembangkan adalah presence, yaitu Ya. kehadiran penuh, Oh iya. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Untuk yang kedua Bu Faiz, nah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, oh gitu ya. Kemudian Bu Faiz, terakhir ya saya tanya ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Faiz ini dalam proses coaching kali ini? Saya ingin melihat coaching saya Ya. bisa menemukan solusi dari masalahnya dan menemukan langkah-langkah yang pasti untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oke, baik, demikian dulu ya Bu Faiz praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Dian. Iya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Faiz. Hari ini kelihatannya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bu Faiz sendiri gimana? Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang mau dibicarakan. Kemarin udah telepon tapi nggak ketemu saya ya. Iya. Bu Tapi Faiz sibuk sekali. iya, kesempatan kita kali ini monggo ayo kita bicara. Ya betul Bu Faiz, saya itu memang ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Bu Faiz. Ini rahasia Perusahaan. Gini ya Bu Faiz, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Nah, penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode lama atau kebanyakan ceramah Bu Faiz. Nah, padahal kita ini sudah mengikuti perkembangan zaman yang seharusnya kita ikuti. Iya betul, kurang update lah, intinya seperti itu. Jadi pembelajarannya memang masih konvensional ya, masih kebanyakan masih ceramah saja. Iya. Berarti kalau saya garis bawahi, permasalahan dari Bu Eni yang dihadapi itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif ya Bu. Iya betul sekali Bu. Jadi dalam pembelajarannya itu kurang bervariatif, dan media dan juga metode pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang lama seperti itu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Eni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Baik, perubahan apa kira-kira yang ingin Bu Eni tunjukkan? Di sini saya ingin perubahannya misalnya ya Bu ya, penyampaian metode, media, dan juga model pembelajarannya itu bervariasi Bu.
kan kita itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi baru ya, seperti penggunaan Quizzes atau penggunaan media apapun itu yang membuat anak-anak itu lebih menarik dan mudah dipahami saat pembelajaran berlangsung, seperti itu Bu, daripada hanya menggunakan metode ceramah saja, dan itu kan kayak tidak mengenah gitu ya sama anaknya itu. Seperti itu Bu kira-kira. Benar, memang harus ada perubahan ya, tapi perubahan yang bisa diambil ini dari segi metode, model, media bisa dikatakan sangat ideal ya. Nah, berarti kayak kira-kira nih kalau kita ambil level 1 sampai 10 dia bisa berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Eni sekarang ini masih level berapa? Menurut saya Bu ya, levelnya itu masih berada di level 6, dimana kebanyakan di sekolah saya itu guru-gurunya itu guru-guru senior Bu. Jadi untuk perubahannya itu guru butuh tahap demi tahap lah Bu untuk mencapai di level 10 itu tadi. Baik. Oke. Baik, di kondisi sekarang ini kita berada di level 6. Kira-kira di level berapa kita bisa tingkatkan kemampuan teman-teman? Kalau menurut saya dari level 6 itu bisa meningkat ke level 8 Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu memang agak sulit dan butuh tahap demi tahap untuk penyampaian kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu. Oh begitu. Jadi untuk bisa ke tahap level 8 berarti harus ada upaya yang Bu Eni lakukan ya. Nah, Bu Eni akan menciptakan adanya perubahan apa? Sebenarnya saya itu juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindak lanjut yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring dengan rekan sejawat ya, seperti pendampingan itu antar saya dengan rekan guru secara face to face yang bergantian, seperti itu. Iya. Berarti mentoring ya. Untuk mentoring nanti Ibu itu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bu Eni terapkan di sekolah atau di teman-teman supaya teman-teman itu nyaman, dan bagaimana Bu Eni menyampaikannya? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan seperti itu Bu ya, atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di lembaga saya dalam hal penyampaian pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariasi lagi. Jadi pelatihan workshop. Nah, kita dapat pelatihan workshop. Dari ketiga ini, kira-kira Bu Eni lebih nyaman atau lebih bisa tercapai untuk poin 8 tadi itu yang bagian yang mana? Yang paling urgent? Kalau menurut saya itu sepertinya lebih ke mentoring Bu ya, karena kalau yang pelatihan atau workshop itu persiapannya butuh waktu yang lama dan juga menggunakan juga butuh pendanaan seperti itu, dan juga itu kita harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi kalau untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan guru adalah ya mentoring itu. Untuk melakukan mentoring itu pasti Bu Eni membutuhkan banyak support ya. Siapa saja yang bisa terlibat? Menurut Bu Eni butuh siapa saja dalam kegiatan ini? Kalau menurut saya sih memerlukan bantuan rekan guru ya Bu di sekolah saya yang memang ahli dalam bidang IT, dan juga atau guru-guru yang sering menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Bu Sita dan Bu Ria. Berarti Bu Eni ingin menggunakan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan dua temannya itu. Nah, bersama rekan-rekannya di sekolah, kira-kira Bu Eni ini mau memulai kegiatan itu kapan? Kalau menurut saya secepatnya Bu ya, minggu depan mungkin ya,
pokoknya lebih cepat lebih baik, karena minggu depan ini saya juga mulai mencoba berkoordinasi dengan teman-teman, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman-teman semuanya untuk mencoba kegiatan tersebut. Bagus sekali ya Bu Santi, Bu Enik Susanti. Ya, Dari percakapan hari ini apa sih yang sudah Bu Enik dapatkan? Tadi saya sudah mendengar banyak solusi yang ingin Bu Enik Susanti berikan. Terus kalau dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana caranya agar terjadi perubahan di sekolah saya. Kemudian dengan cara adanya kegiatan mentoring dan juga dibantu oleh rekan-rekan di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang IT dan juga berbagi metode atau media pembelajaran yang menarik itu tadi. Bagus sekali. Tidak terasa ya? Iya. Obrolan kita seru sekali. Alhamdulillah Bu Enik Susanti ya. Hari ini kita sudah ngobrol, kita sudah menemukan solusi, kemudian perubahan apa yang ingin Bu Santi berikan kepada rekan-rekannya. Nah, setelah nanti Bu Santi, Enik Susanti itu menjalankan mentoring, nggak sabar nih, saya ingin mendengarkan cerita-ceritanya lagi. Iya. Kita sambung lagi nih ngobrol-ngobrolnya kapan-kapan. Iya, nanti kita sambung lagi Bu ya. Terima kasih juga Bu untuk Bu Faiz sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Mudah-mudahan rahasia perusahaan. Iya, mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan yang lebih baik lagi untuk lembaga saya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu Faiz. Iya, sama-sama Bu Santi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Faiz. Waalaikumsalam Bu Dia. Iya. Nah, saya duduk dulu ya. Iya, silakan. Apa minum dulu? Iya, terima kasih. Bu Faiz tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Santi. Nah, sebelum penutupan ya Bu Faiz, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Baik, jadi terima kasih ya Bu Dian sudah hadir ke sini, terus membantu saya melakukan observasi bagi coaching saya. Jadi tadi itu saya melakukan coaching dengan alur TITA, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali tujuh dan menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi-solusi yang tepat. Oke Bu Faiz. Nah, menurut saya nih ya, sebagai observer tadi proses coaching tadi Bu Santi dan Bu Faiz sudah berjalan dengan baik. Nah, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur TITA, dan juga Bu Faiz juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan pada Bu Santi, sehingga Bu Santi ini menemukan solusi ya dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, benar. Nah, saya ingin tanya satu lagi ya Bu Faiz. Nah, ini yang terakhir. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya Bu Dian. Jadi istilahnya saya ingin lebih memahami proses coaching lebih dalam, sehingga nanti dapat melakukan coaching itu terhadap teman saya, teman sejawat saya yang lain dengan lebih baik. Iya. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya
kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu Faiz ya, Benar, gitu ya. Nah, oke, demikian observasi kita di siang ini. Semoga bermanfaat ya Bu Faiz ya. Oke, Amin. kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih ya Bu Iya. Faiz. Mari silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Iya, tentunya sehat selalu. Alhamdulillah Bu Santi. Alhamdulillah baik ya Bu Dian. Iya. Sebelum kita melakukan coaching, Iya. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Dian. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Ya. Nah, jangan lupa ya Bu, sesuaikan dengan prinsip kecoachingan, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dan pada coaching kali ini. Oke Bu. Begini ya Bu Santi. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama riset, itu kehadiran penuh Bu Santi. Yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu tadi? Oke, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh, seperti itu ya. Baik Bu, demikian dulu ya. Untuk praobservasi kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Santi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Faiz. Gimana kabarnya? Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Faiz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik Faiz? Bu Dian. Sehat ya. Alhamdulillah. Lama tidak bertemu ya Bu Faiz setelah liburan sekolah ini Iya, ya. benar sekali. Iya. Ada apa Bu Faiz menemui Oh. saya? Ada yang pengen diomongin sih Bu Dian, Iya. ngobrol-ngobrol sedikit. Iya. Nggak apa-apa, ini Bu Santi Nggak bisa apa-apa. mendengarkan keluh kesah saya. Ya, gimana Bu Faiz mau cerita apa? Ayo. Jadi Iya. ceritanya yang bulat aja kita tentang Iya. pekerjaan kita ya Bu Dian. Jadi sebenarnya saya itu ingin bercerita bagaimana cara mengatasi siswa saya yang mengalami proses gangguan belajar. Dan Bu Dian Iya. ini juga ada basic di kesehatan. Iya, Jadi benar saya sekali. harapkan saya bisa mempunyai masukan-masukan yang penting, yang intinya itu tidak hanya dari metode sebagai Iya. seorang guru, tapi dari sisi kesehatan. Iya. Gangguan yang dimaksud Bu Faiz ini seperti apa ya? Seperti gangguan seperti membaca, mengeja, menulis ataupun menggambar. Jadi dia mengalami kesulitan itu. Apakah anak itu tadi
tadi itu ini ABK atau Down syndrome? Enggak, Enggak anak ya? itu enggak Down syndrome, hanya dia punya kesulitan untuk memproses bahasa. Jadi dia mau mengungkapkan apa yang dia terima itu sulit. Kesulitan memproses bahasa. Contohnya bagaimana ya Bapak Ibu? Memproses bahasa itu contohnya seperti kayak dia lambat berbicara, kemudian menulisnya itu terbalik. Jadi yang siswa saya alami itu dia menulis huruf K itu dia terbalik. Kemudian ada juga yang dia tidak bisa menirukan bentuk, jadi menggambarnya susah gitu, nggak seperti yang dicontohi. Ya, apakah Bu Faiz ini pernah konsultasi untuk mencari tahu solusi dari masalah siswa tersebut? Pernah, saya itu pernah konsultasi, bahkan kebetulan waktu nggak sengaja saya nonton film India. Nah, di film India itu isinya tentang pendidikan. Di situ diceritakan bahwa anak itu mengalami gangguan belajar yang hampir sama seperti yang dialami oleh siswa saya. Iya, Bu Faiz bisa lebih diceritakan lebih detail lagi? Baik, Iya, jadi di film itu diceritakan anak itu mengalami gangguan belajar sama seperti yang siswa saya alami. iya, Nah, kemudian dia itu sulit untuk menulis. Ketika dia menulis, itu tulisannya itu kebalik. Nah, di situ saya baru ngeh ya, kok sama dengan yang di film itu. Nah, kemudian akibat dari itu muncul akibatnya di psikisnya. Jadi dia dijudge bodoh ya sama gurunya, sama temennya, sama orang tuanya, sehingga dia itu kayak down gitu, terus nggak naik kelas dan beberapa kali dipindahkan sekolah. itu ya Bu Faiz ya. Apa yang Bu Faiz dapat dari belajar? Dari belajar itu saya mengetahui cara-cara berarti anakku ini termasuk gangguan belajar yang sama yang dialami oleh film itu. Kemudian saya coba sih cari-cari itu literasi di Google. Nah, ternyata gangguan itu termasuk disleksia. Nah, disleksia itu adalah gangguan yang bersifat genetik, jadi dia gangguannya ada di otak. Nah, ini saya bingung ini cara mengatasinya bagaimana. Nah, film itu juga memberi saya banyak inspirasi. Iya. Nah, Jadi disleksia itu memiliki sifat genetik ya Bu Faiz ya. Apakah Bu Faiz ini sudah konsultasi ya dengan ibunya, orang tua, tentang apa yang dialami siswa ABK ini? sudah ya. Bahkan ketika saya konfirmasi ke orang tuanya, Iya. kalau siswa ini benar nggak Bu, apakah ini ada keturunan dari atas-atasnya atau keluarganya atau kakak-kakaknya, karena setahu saya kakak pertama itu tidak mengalami ini, bahkan anaknya sangat cerdas. Gitu. Nah, kemudian ternyata ayahnya itu dari orang luar, jadi orang asing, dia orang warga kenegaraan Belanda, dia didatangkan sengaja oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi ahli kimia. Nah, setelah saya tanya nih dengan situasi putranya, itu ternyata memang ayahnya juga disleksia. Oh iya, genetik juga Iya, ya tadi. jadi Iya. pengakuan itu yang ternyata iya ini gen dari saya yang genetik gitu, katanya saya yang disleksia. Iya. Berarti disleksia itu juga bisa menjadi orang yang hebat ya Bu Faiz. Kalau disleksia itu. Menurut saya sih begitu. Nah, ini yang jadi PR buat saya sebagai seorang guru. Kalau disleksia itu bisa menjadi orang hebat, gimana ya, kok bisa orang dia nggak bisa membaca? Berarti kan pasti ada peluang anak ini bisa membaca. Dengan cara apa? Berarti kan itu PR saya untuk bisa menerapkan pembelajaran yang bagaimana, metode yang bagaimana yang tepat untuk si anak ini supaya dia bisa membaca. Iya, wah seru sekali nih ceritanya Bu Faiz. Nah, ini iya, yang pusing ini benar-benar informasi yang sangat berharga untuk saya ya Bu Faiz ya. Iya, Berdasarkan hasil identifikasi Bu Faiz,
informasi Google ya, film. Nah, apakah Bu Faiz ini memiliki rencana untuk penanganan yang tepat bagi siswa ini tadi, Bu Faiz? Rencana saya sih yang pertama saya Iya. ingin mencoba memetakan ya Iya. jenis disleksianya ini Iya. apa, anak ini disleksia di bidang apa. Nah ini juga saya perlu orang-orang yang ada di ahli psikolog di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua mencoba menciptakan metode belajar yang tepat bagi dia. Kemudian yang ketiga saya ingin koordinasi dengan orang tua karena metode belajar yang dia terima secara umum itu tidak bisa. Jadi saya harus, setelah saya menemukan metode belajar yang tepat, saya harus kolaborasi dengan orang tua, sosialisasi bahwa begini loh cara mengatasi siswa putranya gitu. Nah kemudian yang keempat saya ingin berkomunikasi dengan, sebelum itu saya harus berkomunikasi dulu dengan KS berkaitan dengan standar KKM-nya karena menurut saya anak ini tidak bisa disamakan standar KKM-nya. Diturunkan harus diturunkan. Nah itu perlu izin dari atau pertimbangan dari Ibu KS. Baru setelah itu saya koordinasi dengan orang tua. Nah di lain pihak saya juga bisa menggali, sebenarnya disleksia itu punya kecerdasan tapi di bidang lain. Nah itu yang harus jadi PR. Kalau di film itu dia tidak sulit untuk membaca tapi dia sangat bagus melukisnya. Jadi memang kalau siswa ABK itu dia ini Bu Faiz, bukan ABK itu ya. Oh iya disleksia. Dia normal. Oh normal ya. Saya memang punya ini kelebihan pastinya. Iya. Nah ini PR kita berarti. Iya. Jika ada level 1 sampai 10 ya Bu Faiz, ini berada di kemampuan berapa levelnya? Nah ini sedih sedih sekali karena menurut saya itu bisa level 3 atau 4 gitu. karena memang kemampuannya benar-benar low sekali gitu. Iya. Apakah dengan rencana aksi tadi kemampuan siswa ini dapatkah naik level gitu Bu Faiz? Harapan saya sih dapat, Bisa ya, bisa naik level ya. Karena kan kita membimbingnya dengan tidak hanya saya, orang tua juga sekolah juga kan. Jadi harapan saya bisa naik level ke level 7 lah Pak. Oke. Kapan Bu Faiz ini melakukan rencana aksi? Rencana kapan? Oke, rencana saya sih di awal tahun ajaran ini karena di tahun kemarin dia sudah jadi dia di tahun kelas 3 dia tidak boleh sampai tingkat kelas lagi, nanti perlu penanganan secepatnya. Gitu ya Bu Faiz ya, menurut saya. Iya, semoga ketemuan kali ini dapat bermanfaat ya Bu Faiz ya untuk kita dalam menyelesaikan permasalahan siswa-siswa itu tadi. Ya. Apakah yang rencana aksi saya tadi itu menurut sudah bagus? Sudah bagus ya tadi. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat saya untuk merawat siswa saya itu ya dia menjadi siswa yang prestasi walaupun dengan apa tadi kekurangannya. Oke. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama. Lain waktu bisa ketemu Kayaknya lagi, seneng deh ngobrol lagi, lebih lama lagi ngobrolnya. Ya Bu Faiz, Bu Santi begitu ya. Atau Bu Santi nanti kalau punya masalah itu bisa nambah wawasan kita bisa. Ya Bu Faiz. Gitu. Makasih ya Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Iya. Sampai jumpa Bu Santi. Iya, sampai jumpa. Wah, Bu Dian tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Faiz. Betul sekali Bu Santi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, di coaching ini Bu ya,
saya sudah melakukan kucing dengan alur ketik-keta, mulai dari menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur ketik tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Begitu, Bu Santi. Oke Bu Dian. Iya. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Bu Dian dan Bu Faiz itu sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya. Bu Dian sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Faiz sehingga Bu Faiz bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kecoachingan. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nantinya itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu Bu Santi. Oh, seperti Iya. itu ya. Nah, itu Bu ya. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Santi. Iya, sama-sama. Halo, assalamualaikum Bu Faiz. Waalaikumsalam Bu Santi. Apa kabarnya Bu Faiz? Alhamdulillah. Kok lama sekali sih ada macet di jalan? Iya, barusan macet Bu, jadi maaf ya agak sedikit telat. Terima kasih sudah datang ya. Hari Iya. ini tak ajak berkebun. Iya, Kita terima di lapangan. kasih. Iya. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Faiz. Ada apa ya Bu ya? Kok saya dipanggil? Sebelum Bu Santi melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Tentunya apa saja yang akan kita sepakati. Nah, coach sama coachee nanti akan saya amati dengan menggunakan rubrik penilaian. Jadi kita sepakatan dulu ya. Terus yang harus Bu Santi lakukan nanti harus sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian bagaimana Bu Santi melakukan coaching terhadap coachee, pertanyaan berbobot apa yang akan Bu Santi berikan. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Santi nih ya, kompetensi apa yang akan Bu Santi kembangkan dalam coaching kita kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence atau kehadiran penuh ya Bu, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu tadi. Oke. Kemudian terakhir nih Bu Santi, indikator yang bagaimana yang Bu Santi ingin lakukan di proses coaching? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu tadi. Baik. Dengan demikian observasi kita kali ini kita sudah sepakat
silahkan Bu Santi melakukan proses kucing terhadap kucingnya. Monggo. Kalau Terima begitu. kasih Bu Iya. Faiz atas Nanti saya akan kesempatannya. melihat dari jauh. Terima kasih. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Iya sehat sekali Bu Santi. Alhamdulillah ya sehat. Iya. Dengar-dengar Bu Dian ini ada yang mau disampaikan ke saya ya? Iya Begitu? betul Bu. Nah ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Santi. Gitu. Oh, oke. Sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Iya. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Berarti apa ini yang mau diceritakan Bu? Nah, jadi gini ya Bu Santi ya. Saya itu di sekolah ada salah satu siswa. Dia itu setiap hari itu terlambat ke sekolah gitu. Nah itu hampir setiap hari lah. Tidak hanya telat saja Bu. Nah tetapi siswa ini itu kalau di kelas itu tidur, kadang tidur saat pembelajaran berlangsung gitu. Oh, begitu ya Iya. Bu. Nah, Lantas iya, bagaimana peraturan yang telah ditetapkan di sekolah itu Bu Dian? Nah, kalau sesuai peraturan yang ada di sekolah Bu ya. Nah, menurut saya itu siswa itu masuk itu sebelum jam 7 gitu. Nah, selama pembelajaran di kelas berlangsung itu tidak tidur. Lah, hal ini sudah ada saat pembuatan keyakinan kelas di awal masuk dulu. Nah, seharusnya dia juga dapat konsekuensi dengan kesepakatan yang telah dibuat gitu Bu Oh, Santi. menurut Bu Dian, Iya. apakah guru lain itu juga mengetahui permasalahan siswa itu? Iya Bu, sudah tahu kalau masalah tersebut itu masalah siswa itu kayak gitu. Bagaimana tanggapan guru lain terkait dengan siswa tersebut Bu? Iya, tanggapan guru lain itu juga hampir sama Bu. Nah, sesuai peraturan sekolah itu tidak diperbolehkan untuk datang terlambat begitu. Nah, dan juga selama pembelajaran berlangsung itu siswa itu tidak tidur gitu. Apakah Bu Dian mengetahui penyebabnya itu karena apa kok anak tersebut itu sering terlambat dan juga sering Saya tahu penyebabnya. Kapan hari itu saya pernah berbincang dengan siswa itu tadi. kemudian dia cerita bagaimana ke Bu Dian itu? Nah, dia itu menceritakan kepada saya kalau sepulang sekolah dia itu membantu ibunya untuk menyiapkan catering. Jadi ibunya itu buka catering ya. Sebelum subuh itu dia mengantarkan ibunya belanja ke pasar untuk beli bahan-bahannya. Nah, dia itu cerita kalau pulang sekolah jam 3 itu setelah dia sholat, setelah itu menyiapkan buku-buku untuk besok Bu ya. Nah, setelah itu dia membantu ibunya ke dapur menyiapkan kebutuhan untuk catering gitu. Setelah jam 6 setelah maghrib Bu ya. Nah, itu dilanjutkan menemani dan membantu adiknya gitu. Adiknya masih kelas 4 SD. Nah, kemudian jam 8 itu dilanjut Bu bikin adonan kue gitu. Jadi yang membantu sepenuhnya itu dia gitu, membantu ibunya dan menyiapkan bahan-bahan masakan juga gitu, sampai selesai jam 11 malam. Nah setelah itu dia tidur jam setengah 4, jam 4 bangun dia, lalu ngantar ibunya ke pasar itu tadi sampai jam setengah 6. Jam setengah 6 mandi-mandi persiapan ke sekolah. Setelah itu jam setengah 7 dia berangkat ke sekolah sama adiknya. Nah, tapi dia ini ngantar adiknya dulu ke sekolah tuh, dan sampai di sekolah itu kadang jam 7 lebih 5, jam 7 lebih 10 begitu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Iya. Lantas bagaimana Bu Dian untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, tentu saja saya itu komunikasi dari hati ke hati Bu ya dengan siswa itu tadi. Nah, saya menanyakan untuk mengenai tindakan yang telah dilakukan, apakah terlambat sekolah itu baik menurut kamu Nak gitu. Tidak Bu, jawabannya seperti itu. Nah, seharusnya apa yang harus dilakukan? Nah,
anak itu menjawab tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, kemudian Bu, saya tanya lagi ke siswa itu tadi, apakah tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung itu baik, Nak? Tidak, Bu, begitu. Kemudian bagaimana seharusnya yang baik itu, Nak? Saya harus mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak boleh tidur. Nah, oke, baiklah, kamu sudah menyadari kesalahan yang telah kamu lakukan. Nah, saat bertanya kepadanya, apakah kamu harus membantu full untuk cateringnya Ibu? Seharusnya tidak. Nah, jawabannya seperti itu, Bu Santi. Oke. Tetapi saya harus membantu ibu saya, Bu, gitu kata anaknya. Karena mungkin kendala biaya, Bu, ya, biaya sekolah. Nah, kalau ibunya itu ada asisten untuk catering, dia masih belum bisa untuk memberi untuk asisten ini tadi karena kendala biaya dan ayahnya itu sudah meninggal. Oh, jadi permasalahannya kompleks, Bu, ya? Iya, kompleks sekali, Bu. Begitu. Kemudian menurut Bu Dian, solusinya itu seperti apa, Bu, nanti? Nah, saya itu akan bicara, Bu, ya, dengan ibunya dulu agar dapat lebih ringan lagi pekerjaan si siswa tersebut supaya tidak full membantu mulai pulang sekolah sampai malam sampai subuh begitu. Ya, kira-kira solusi yang Bu Dian tawarkan tadi bisa terrealisasi nggak? Sebenarnya bisa gitu, Bu, tetapi saya juga belum mencobanya. Gitu ya, Bu, ya. Iya. Menurut Bu Dian, apakah ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Dian? Saya akan kolaborasi, Bu, dengan wali kelas, itu yang pertama, Bu, ya. Kesiswaan, dia juga ke BK konseling, ya. Itu saja, Bu, terkait masalah ini gitu. Kemudian apa yang Bu Dian harapkan dari hasil kolaborasi tersebut, Bu Dian? Saya, Bu, ya, saya itu berharap nantinya akan ditemukan solusi yang jauh lebih baik gitu. Nantinya agar bisa menjadikan siswa itu tadi tidak datang terlambat dan mengantuk di saat pembelajaran berlangsung. Oh, gitu ya. Iya. Menurut Bu Dian, apakah kolaborasi itu hanya dengan guru saja? Sudah cukup itu, Bu? Menurut saya belum cukup, Bu Santi. Saya dengan wali kelas, kesiswaan, BK itu bekerja sama dengan ibunya juga. Nah, ya karena ibunya ini jauh lebih paham, Bu, ya, dan mengetahui keadaan di rumah itu tadi. Nah, kondisi keluarganya juga lebih tahu, Ibu, ya. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Lalu kapan kira-kira Bu Dian akan melakukan hal tersebut, Bu? Saya akan melakukan dalam waktu dekat ini. Kira-kira ya, Iya. apakah hasil yang akan Bu Dian dapat itu akan sesuai dengan keinginan Bu? Saya harap seperti itu ya, Bu. Tetapi saya ini juga harus tetap untuk mencobanya, ya. Dan saya tidak bisa jalan sendiri. Gitu. Saya juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dengan Walas, guru BK, kesiswaan, dan juga ibunya itu tadi. Iya, Iya. lantas bagaimana perasaan Bu Dian setelah kita berdialog terkait permasalahan yang Bu Dian alami? Saya merasakan lega karena saya sudah dibantu untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, dan saya jauh lebih ringan karena ada teman yang bisa saya ajak berbicara mengenai masalah yang saya alami. Gitu. Iya, Bu Dian. Iya. Saya juga merasa senang bisa sedikit membantu tentang permasalahan ini, Iya, Bu Dian. Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Santi, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, Bu, ya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Gitu. Ya, sama-sama Bu Dian. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, mungkin bisa langsung menghubungi saya saja ya, Bu, ya. Iya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan dan Bu Dian bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Iya. Ya, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Faiz. Ya silakan. Gimana rasanya sudah melakukan Observasi. Alhamdulillah. kucing tadi? Sangat lega Bu Faiz ya. Seneng ya. Iya. Terus Bu Santi, tadi sudah melakukan kucing terhadap dia. Ya. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing? Indikator ketercapaian apa saja yang sudah dilakukan pada saat itu? Di kucing ini ya, di kucing yang sudah saya lakukan dengan aul kita itu menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga aul tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Jadi menurut saya Bu Santi sudah melakukan observasi, sudah melakukan proses kucing tadi dengan sangat baik. Dia sudah mendapatkan solusinya. Lalu kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan, yang lebih ingin dikembangkan dari hasil kucing yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan kucing. Semoga proses kucing kita kali ini membawa banyak perubahan kita ini. Ya betul sekali. Ya. Oke, kita ketemu di kucing selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Bu Faiz. Udah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.